Hadir Miss. Tabita, hadir Miss. Rina, hadir Miss. Melisa, hadir Miss. Kevin, Hadir Miss. oke. Ada yang tidak hadir? Tidak hadir. Semua hadir ya. Semua sehat ya? Sehat, Miss. Ya, hari ini kita akan belajar tentang aspek Trigatha dari wawasan Nusantara. Sebelumnya kita sudah belajar tentang wawasan Nusantara, yaitu tujuan, kedudukan, dan fungsi wawasan Nusantara. Apakah tujuan dari wawasan Nusantara? Ya, silakan Kevin. Tujuan dari wawasan Nusantara yaitu mewujudkan nasionalisme masyarakat Indonesia dalam segala aspek kehidupan yang lebih mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan individu. Oke, langsung lanjut lagi. Tujuan dari wawasan Nusantara. Tadi udah dijawab Kevin. Sekarang fungsi dari wawasan Nusantara. Ayo, oke? Ya, Melisa. Fungsi dari wawasan Nusantara itu adalah sebagai pedoman, motivasi dan dorongan ataupun rambu-rambu untuk diselenggarakan dalam kebijakan pemerintahan. Oke, selanjutnya kedudukan. Ayo, siapa yang tahu kedudukan dari wawasan Nusantara? Saya Miss. Ya, langsung aja Denia. Kedudukan wawasan Nusantara yaitu sebagai landasan fungsional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Ya, bagus sekali. Rupanya kalian belajar di rumah semua ya. Oke, hari ini kita akan belajar aspek Trigatha. Aspek Trigatha ini, yaitu di situ kita akan mempelajari letak dari geografis, keadaan alam, keadaan penduduk, dan kita akan tahu bagaimana sih apa sih faktor-faktor dari aspek Trigatha. Ya, Miss sudah mengirimkan materi dari aspek Trigatha. Jadi ketika Miss bertanya nanti pasti kalian sudah tahu jawabannya ya kan? Ya, aspek Trigatha. Yang pertama, aspek dari Trigatha itu adalah letak geografis. Siapa yang tahu dari letak geografis? Ya, Jonathan silakan jawab. Apa, di mana letak geografis? Jadi letak geografis itu terbagi atas tiga. Yang pertama letak astronomis. Letak astronomis dari 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Yang kedua itu adalah letak geografis. Letak geografis Indonesia diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan diapit oleh dua samudra, Samudra India dan Samudra Pasifik. Yang ketiga itu adalah musim. Jadi dari letak geografis dan letak astronomis Indonesia terjadilah musim di Indonesia, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan. Oke, bagus sekali. Jonathan belajar di rumah ya. Letak dari geografis tadi berada di mana? 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ya, Indonesia diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Dan ya, karena letak dari geografis samudranya, jadi Indonesia mengalami dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Bagus. Masuk ke faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk. Faktor ini, penduduk ini akan mempengaruhi dengan aspek Trigatha. Siapa yang tahu faktor dari yang mempengaruhi jumlah penduduk? Ya, tapi tidak, silakan. Baik, saya akan menjawab. Yang pertama yaitu kematian, di mana berkurangnya penduduk di satu wilayah. Yang kedua yaitu kelahiran, di mana kelahiran akan mempengaruhi banyaknya penduduk, akan bertambahnya penduduk di satu wilayah. Yang ketiga yaitu kedatangan pendatang baru, yaitu di mana satu wilayah akan mendatangkan penduduk, di mana akan bertambah penduduk di wilayah tersebut. Dan di satu sisi lagi di tempat awal penduduk ini akan berkurang karena dia telah pindah ke tempat yang lain. Yang keempat yaitu perpindahan penduduk, di mana penduduk akan berpindah kepada wilayah lain. Di wilayah lain ini akan bertambah penduduk, tapi di wilayahnya yang tadi akan berkurang. Oke, terima kasih. Bagus. Yang faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk ini yang pertama kematian.
itu faktor yang mempengaruhi distribusi penduduk. Nah, disinilah nanti penduduk itu harus menyebar secara merata. Nah, mengapa penduduk itu harus menyebar secara merata? Di sana untuk memenuhi persyaratan keamanan dan kesejahteraan. Nah, untuk itulah pemerintah membuat suatu kebijakan untuk menyebarkan penduduk itu secara merata. Misalnya itu dengan cara transmigrasi, Miss. Ya, betul sekali. Ya, ada pertanyaan Elisa? Kan tadi kami faktor yang mempengaruhi distribusi penduduk kami terdapat transmigrasi. Pengertian transmigrasi itu apa? Ya, transmigrasi. Siapa bisa menjelaskan tentang transmigrasi? Ayo, siapa yang bisa menjelaskan tentang transmigrasi? Saya Miss. Ya, coba Melisa, aktivis tambahin. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari tempat yang satu ke tempat yang lain, Miss. Ya, betul sekali. Transmigrasi ini adalah sebuah yang dibawa oleh pemerintah. Jadi dibawa oleh pemerintah, dia pindah dari suatu tempat ke tempat lain untuk ini kembali ke sini supaya penduduk itu merata perpindahannya. Nah, transmigrasi itu prosesnya orang yang berpindah itu transmigran. Oke, transmigran. Transmigrasi itu kegiatannya orangnya adalah transmigran. Oke. Sampai yang keempat ini masuk kita ke pertanyaan. Siapa yang mau bertanya? Ya, kita mulai dari duluan si Restu, silakan. Saya mau bertanya, Miss. Apa tujuan dari Trigartra, Miss? Tujuan dari Trigartra, ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Tujuan dari Trigartra, tadi Trigartra itu mempelajari tentang apa? Letak astronomis, keadaan alam, masyarakatnya, posisinya, Miss. Nah, pertanyaan dari Restu apa? Tujuan dari aspek Trigartra ini kita akan mengetahui letak geografis, faktor yang mempengaruhi. Apa sih faktor yang mempengaruhi itu? Ada kematian, ada kelahiran. Dari situlah kita tahu bagaimana penyebaran penduduk. Terus komposisi penduduk. Di Trigartra kita akan tahu komposisi penduduk itu apa, usianya, terus jenis kelamin, pendidikannya. Itu yang akan kita ketahui dalam Trigartra. Dari situlah kita tahu tujuan dari Trigartra ini. Inilah kita tahu letak geografis, jumlah penduduk, komposisi penduduk, distribusi penduduk. Paham? Amin. Oke, lanjut. Selanjutnya siapa? Andrea, Erni, silakan. Apakah ada dampak negatif dari faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk, Miss? Apakah ada Faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk dan apakah ada faktor yang mempengaruhi jumlah negatifnya? Faktor negatif dari jumlah penduduk. Ada nggak faktor negatifnya menurut kalian tadi? Ada nggak? Ada. Erni, kalau nanti jumlah penduduknya terlalu, contohnya kelahirannya banyak, maka jumlah penduduk akan semakin banyak. Kalau contohnya mengalami kematian, pasti jumlah penduduk semakin berkurang. Jadi ada dampak negatifnya. Dilihat dari angka kelahiran, kematian, terus perpindahannya yang datang. Gitu dia. Lagi, lanjut. Berkat dulu. Letak dari letak dari geografis. Coba Jonathan coba dulu jelaskan ke si Berkat. Siap ya, Miss. Jadi Bang Berkat, letak geografis itu terbagi atas 3. Yang pertama itu adalah letak astronomis. Letak astronomis Indonesia dari 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat kutub timur sampai 141 derajat kutub timur. Yang kedua itu adalah letak geografis. Letak geografis Indonesia dibagi oleh 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan diapit oleh 2 samudra, Samudra India dan Samudra Pasifik. Dan yang terakhir itu adalah musim. Dari letak geografis dan letak astronomis Indonesia terjadilah musim di Indonesia, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Oke, berikan tepuk tangan. Ada pertanyaan? Oke, Melisa dulu. Tadi kan, Miss, di faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk itu ada perpindahan, Miss. Biasanya orang berpindah itu dari wilayah ke tempat yang lain karena apa, Miss? Oke, berarti Melisa bertanya kalau pindah contohnya penduduk ini apa yang mempengaruhi apa penyebab mereka pindah itu? Ya, penyebab pindah penduduk yang ini pindah ke satu wilayah itu pertama itu faktor karena mungkin di tempat itu masyarakatnya sudah padat karena sudah ramai, ujungnya mereka pindah ke pedesaan. Bisa juga faktor itu. Yang kedua bisa faktor pekerjaan. Mungkin dia ditempatkan kerja kita di Medan, mungkin dia ditempatkan di Jakarta. Berarti otomatis dia pindah ke Jakarta. Jadi seseorang penduduk itu pindah ke
Jadi dia itu ukurannya, dia mengapakan tentang kesuburan. Dia akan memiliki anak atau tidak, fertilitas. Lagi? Oke, Angger. Apa yang akan terjadi jika pertumbuhan penduduk tidak seimbang, Miss? Kalau pertumbuhan penduduk tidak seimbang. Nah, kalau pertumbuhan penduduk ini tidak seimbang, akan menyebabkan jumlah penduduk tidak merata kan? Contohnya, dia lahir terlalu banyak, ujung-ujungnya kita padat. Kembali tadi ke pertanyaan itu jawabannya si Melisa, perpindahannya bagaimana? Kembali lagi ke jawabannya si siapa tadi membahas tentang penduduknya yang pindah terus yang lahir yang apa siapa? Ya, si Tabita. Jadi kan tadi Anggi bilang apa? Apa yang terjadi jika pertumbuhan penduduk tidak seimbang? Apa? Apa yang akan terjadi jika pertumbuhan penduduk tidak Nah, seimbang? apa yang terjadi kalau tidak seimbang penduduk? Ini sekarang ada faktornya. Kita lihat pertama. Kalau kelahiran lebih besar daripada kematian berarti padat tidak seimbang. Kalau contoh kematian lebih banyak daripada kelahiran berarti jumlah penduduk berkurang. Itu dia. Jadi lihat, kalau dia makin banyak karena kelahiran berarti makin padat. Kalau dia makin berkurang, kematian banyak berarti berkurang. Ya, sekarang yang terakhir. Ya, Daniel. Dalam faktor yang mempengaruhi distribusi penduduk, cara apa sih yang dilakukan pemerintah ini untuk mempengaruhi distribusi penduduk? Ya, cara pemerintah untuk mewujudkan distribusi penduduk, pemerintah harus membuka lapangan kerja, pelatihan. Gunanya untuk apa? Untuk mendistribusikan penduduknya. Jadi harus membuka lapangan kerja, pelatihan. Itu dia. Oke? Miss. Ya, sampai di sini sudah mengerti paham tentang aspek trigadra? Paham. Sampai di sini pembelajaran kita untuk hari ini. Tolong dipelajari dan kalau kamu sudah tahu tentang aspek-aspek ini, kamu pelajari lebih lagi. Kalau ada lagi pertanyaan minggu depan pertemuan selanjutnya, tanyakan kepada Miss. Ya, Biar Miss. pembelajaran hari ini ditutup dengan doa. Siapa yang memimpin doa lagi? Ya, Melisa, silakan memimpin doa. Kita langsung ke pelajaran kita dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik karena sampai saat ini Tuhan Kau masih menyertai kami Tuhan, sehingga berlalunya pelajaran kami Tuhan Kau masih ada sama-sama dengan kami Yesus. Bahkan Tuhan yang baik apa yang kami pelajari Tuhan, biarlah Tuhan itu tidak hanya berlalu begitu saja Tuhan, dan bisa kami pergunakan untuk masa depan kami Tuhan. Bahkan guru kami mengajar Tuhan, Kau berikan juga hikmat yang luar biasa Tuhan, bahkan pengertian yang luar biasa Tuhan. Bahkan aktivitas kami sudah Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin.